sikap Nabi SAW waktu beliau meletakkan lewat kuburan, lalu beliau tancapkan pelapa kurma, ya, ditaruh ditancap, dan beliau mengatakan penghuni kuburan ini, ya, akan diringankan baginya siksa kubur selama pelapa ini belum kering. Apa penjelasan ulama hadis? Yang dimaksud adalah ini mukjizat Nabi SAW, khusus buat Nabi. Bayangkan teman-teman kalau ini kita tarik umum, semua kita kalau ambil pelapa kurma tancap di kuburan, hilang siksa kuburnya. Berarti kan luar biasa gitu. Ya? Semua orang bisa selamat dari siksa kubur, dan setiap kali kering pelapa kurma tancapin lagi, berarti hilang lagi. Dan itu juga dikuatkan kata para ulama, para sahabat pun tidak melakukan itu. Belum pernah dinukil satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan lain-lain menancapkan batang pelapa kurma ini di kuburan-kuburan. Itu hanya dilakukan oleh Nabi alaihissalam, dan ini berarti khusus untuk mujizat beliau. Jadi harus difahami masalah ini, ya. Sekali lagi kalau seandainya itu diumumkan, maka berarti semua orang siksa kubur bisa lepas. Apakah kita pernah melihat ada satu saja sahabat yang melakukan itu setelah Nabi melakukannya? Apakah kita pernah membaca riwayat ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh para sahabat mengambil pelepah lalu disigar ditancap ke? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau itu baik, para sahabat yang pertama kali melakukan. Kenapa para sahabat tidak melakukan itu? Karena itu menjadi kekhususan Nabi. Itu indikasi pertama. Nggak ada sahabat yang melakukan itu setelah Nabi. Berarti perbuatan itu khusus untuk Nabi. Alasan kedua, kenapa itu kekhususan Nabi? Karena di dalam riwayat tadi disebutkan Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya penghuni kubur itu disiksa, maka Nabi menancapkan kurma itu, pelepah kurma itu. Lah kalau antum menancapkan kurma, malaikat sopo sing nekani kowe? Malaikat mana? Malaikat maut. Ya kowe malah nusul no, malaikat maut. Bukan hanya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ndak ada yang mengikuti perbuatan Nabi tersebut. Apa kita lebih ngerti dari para sahabat? Yang aneh lagi, pelepah kurma itu diganti dengan bunga. Itu luwih ra nyambung meneh. Kalau mengikuti Nabi pakai pelepah kurma, di sini kan nggak ada pohon kurma, ya pakai pelepah kambil. Itu jauh lebih mendekati kias, bener nggak? Kok iso tekan menyan, iso tekan kembang, kembangnya pun dimodif. Ada kembang telon, kembang 7 rupa, kembang mbuh sembuan nenek porang. Itu kias-kias yang tidak benar, yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi nggak usah kita menanam pohon di atas kuburan karena para sahabat pun tidak melakukannya. Adapun yang dilakukan Nabi itu murni karena diberitahu oleh Jibril dan itu menjadi kekhususan beliau. Yang pertama, teman-teman, hadis mengenai Nabi SAW meletakkan pelepah kurma yang masih basah itu bisa kita lihat pada hadis Al-Imamul Bukhari atau Imam Muslim, ya. Nomor hadisnya kalau Al-Bukhari 216, kalau Imam Muslim di 292. Bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati 2 kuburan, faqala, Nabi kemudian mengatakan inna hadaini yu'adzabani fi ghairi kabir. 2 penduduk kubur ini yang ada di dalam 2 kuburan ini yu'adzabani, tengah disiksa oleh Allah fi ghairi kabir, padahal penyebabnya bukan dosa yang besar sekali. Yang ini fin namimah, yang satu gara-gara sering adu domba, hati-hati yang senang adu domba, wal baul, dan yang satu gara-gara kencing. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi meminta pelepah korma dan membaginya menjadi 2. Kemudian ditaruh di atas kedua kuburan tadi. Apa kata Nabi? Asa an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan atau 2 orang ini diringankan di dalam kuburnya selama 2 pelepah kurma yang dipotong Nabi itu masih basah. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, karya yang fenomenal, ya, dari Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, dalam juz keempat halaman 213. Di situ dikatakan warawa Hammad bin Salamah an Asim al-Ahwal anna Abal Aliyah, bahwasanya Abal Aliyah ausa muwarriqan, beliau berwasiat kepada Muwarriq al-Ijli. Apa wasiatnya? An yaj'ala fi qabrihi jaridatain, untuk ditaruh di atas kuburan beliau jaridah, pelepah kurma seperti yang dilakukan Nabi tadi. Wa qala Muwarriq, Al-Imam Muwarriq mengatakan ausa Buraidah al-Aslami,
Buraidah al-Aslami ini sahabat radhiyallahu an. Apa wasiatnya? An yudha'a fi qabrihi jaridatan, untuk ditaruh di atas kuburannya ini 2 pelepah kurma. Artinya apa? Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan sekaligus dalam halaman ini 2 riwayat. Yang pertama bahwasanya sahabat tadi yang namanya Buraidah al-Aslami berwasiat untuk ditaruh di atas kuburan beliau 2 pelepah kurma. Kemudian Aba Aliyah juga berwasiat hal yang sama. Ini bisa kita lacak juga dalam sebuah kitab dalam mazhab Syafi'i berjudul Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, yang mana ini adalah karya dari Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, atau kita kenal dengan Khatib Asy-Syirbini. Ketika menjelaskan tentang Babul Janais di juz 1 halaman 492. Beliau mengatakan di sini, wa yusannu aidan wad'ul jarid al-ahdar alal qabr. Sunnah atau dianjurkan menaruh sesuatu al-jarid al-ahdar, pelepah yang masih hijau, alal qabr. Wa kadza ar-raihan wa nahwuhu minasyai'ir ratab. Ataupun raihan, wewangian, bunga ya. Wa nahwuhu, dan semisalnya, minasyai' ar-ratab, dari sesuatu yang masih basah. Wala yajuzu lil ghairi akhdhuhu, bahkan kalau di atas kuburan masih ada jarid, pelepah kurma yang basah, atau tadi raihan, wewangian yang masih basah, orang yang lewat tidak boleh mengambilnya qabla yabisihi, sebelum pelepah ini atau dedaunan ini atau bunga-bunga ini kering. Kenapa? Li'anna sahibahu lam yu'rad anhu illa inda yabisihi. Bahwasanya si ahli kubur ini masih mendapatkan manfaat dari pelepah yang basah atau mungkin dedaunan atau bunga yang basah ini, masih mendapatkan manfaat selama belum kering. Li zawali naf'ihi alladzi kana fihi waqta rutubatihi wa huwa al-istighfar. Sebagaimana riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tadi, kata Al-Imam Khatib Asy-Syirbini, selagi ini masih basah maka masih mendapatkan istighfar untuk si ahli kubur, maka bagi yang lain tidak boleh mengambilnya.